Yes. Kayaknya enakan berdiri ya. Kalau duduk kayak perasaan kayak jadi ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama guru kita Kiai Haji Asnawi Ridwan Matallah fi hayati, guru kita Kiai Haji Bukhari Muslim. Ini muttafaqun alaih. Udah Bukhari Muslim udah muttafaq alaih. Pak RT, Pak RW, pengurus CNU, para aparatur pemerintah dan para tokoh masyarakat, para hujjaj yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sama-sama malam ini memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pesantren guru kita Kiai Asnawi. Ini kalau cari guru sekarang harus hati-hati. Kudu hati-hati. Karena banyak orang tiba-tiba ngaku kiai, pelawak jadi kiai, artis jadi kiai, sampai ada orang gila juga ngaku jadi kiai, bisa bahasa semut, makoli. Ini udah zaman aneh. Maka belajar kayak ke guru Kiai Asnawi ini benar-benar guru. Kita kalau mencari guru tiga syaratnya. Pertama apa? Lihat ibadahnya baik atau enggak. Kalau ibadahnya baik, dia patut jadi guru. Kedua, lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, maka itu jadi guru. Yang ketiga, ini yang tidak ada dan jarang, lihat sanadnya. Nah, Kiai Asnawi ini ada sanadnya ke mursyidnya, ke guru-gurunya, sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada baginda Rasulullah. Ya, karena sekarang ini banyak sekali kita dihujani di media sosial, di gadget kita, di HP kita, pemikiran, ajaran agama yang entah dari mana orang itu belajarnya, sanadnya, gurunya, tiba-tiba baik dia menjadi ustadz, tiba-tiba dia menjadi kiai. Di mana dia ngajinya, pesantrennya di mana, nggak jelas. Akhirnya apa yang diajarkannya apa? Ngaco. Maka banyak aliran-aliran menyimpang. Tadi Kiai Bukhari sudah nyampein. Beliau di komisi pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat, saya di komisi fatwa MUI sejak tahun 2000, 25 tahun.
Ngurusinnya siapa? Yaitu aliran yang sesat itu. Ada yang ngaku sebagai nabi, Ahmad Musodik. Ingat. Ya. Juragan calo tanah jadi nabi. Dulu saya menginvestigasi Ahmad Musodik itu susah banget. Saya datang ke markasnya, ditanya, Bapak dari mana? Dari MUI. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Ahmad Musodik. Jangan sembarangan Pak, itu nabi. Jangan panggil Ahmad Musodik aja. Oh iya, saya mau ketemu nabi, saya bilang. Ini siapa? Kami para sahabatnya. Wah, ini ada Umar, ada Abu Bakar. Macam-macam. Ada yang aku lagi malaikat Jibril, Lia Aminuddin, bukan Aminuddin ini ya, nggak ada hubungannya. Yang disebut Lia Eden itu, ya. Ini Lia Eden ini dulu datang Pak ke Komisi Fatwa MUI. Kita panggil Komisi Fatwa MUI, tanya, apa benar Ibu ketemu dengan Jibril? Iya. Apa benar Ibu menerima wahyu? Iya. Sekarang gini Bu, bisa nggak Ibu panggil Jibrilnya kemari? Bisa katanya. Dia baca itu senandung apa dia baca, oh gitu. Kagak datang Jibrilnya. Tiba-tiba ada seorang ulama kiai namanya Tengku Muhammad Soleh masuk ke ruangan, lihat ada Lia Eden. Ini ngapain orang gila ada di sini katanya. Wah, marah dia. Bapak jangan sembarangan. Saya panggil Jibril sebentar lagi, Bapak akan dipicek sama Jibril. Dia baca lagi, mau kagak datang. Dia baca sampai itu keras, kagak datang juga. Jibrilnya takut sama Komisi Fatwa. Akhirnya dia malu, dia keluar. Saya kutuk Komisi Fatwa ini semuanya besok jadi monyet. Alhamdulillah 25 tahun saya nggak berubah jadi monyet. Ini macam-macam. Yang ngaku nabi, sampai yang ngaku Tuhan ada. Gitu. Saya datang itu yang ngaku Tuhan. Saya tanya sama pengikutnya, ente percaya dia Tuhan? Percaya. Gimana ente percaya dia Tuhan? Dia punya kesaktian ini katanya. Oke, saya bilang. Ini kalau ngadepin orang pengikut nggak benar ini jangan pakai dalil Pak. Jangan pakai dalil Al-Quran. Ya, oke, saya bilang. Aneh akan percaya kalau si Raden itu adalah Tuhan, tapi dengan satu syarat, saya bilang. Apa syaratnya? Syaratnya satu, di perutnya ada pusernya nggak, saya bilang. Kok gitu? Kalau di perutnya ada pusernya berarti dia masih dilahirin. Di sini ada yang nggak ada pusernya. Ya. Jadi gitu Bu, ya. Nyari guru sekarang kudu hati-hati. Ini udah 10 menit ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini malam ini kita sama-sama merayakan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai. Kenapa kita cintai? Karena Nabi mencintai kita. Kalau kita nggak cinta sama Nabi, kebangetan. Karena Nabi kita sangat mencintai kita. Cintanya Nabi kita itu kepada umatnya berbeda dengan cinta nabi-nabi yang lain. Coba lihat Nabi Nuh, umatnya kufur, umatnya membangkang, didoakan tenggelam. Lihat Nabi Lut, umatnya berlaku
LGBT didoakan dihancurkan. Tapi Nabi kita ketika beliau berdakwah ke Taif, dilempari batu sampai berdarah, sampai datang malaikat, ya Muhammad, jika engkau izinkan saya lemparkan gunung ini kepada penduduk Taif, saya akan lemparkan sekarang. Apa kata Nabi kita? Jangan. Itu karena cintanya. Allah didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum karena mereka belum tahu syariat agama. Enggak apa, bapaknya enggak beriman, tapi nanti anak cucunya akan beriman. Itu Nabi kita cinta pada umat. Suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah mengabarkan, ya Rasulullah, pada hari ini Allah nyalakan api neraka. Dan di situ ada 7 lapis. Lapis bawah itu kaum munafik, lapis atasnya kaum musyrik, lapis atasnya lagi kaum Yahudi Nasrani. Yang paling atas siapa ya Jibril? Umatmu ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Menangis Rasulullah 3 hari 3 malam, bersujud Rasulullah. Menangis karena mendengar umatnya ada yang masuk neraka. Siapa? Mereka yang beriman tapi bermaksiat, cuma belum bertaubat. Ketika Rasulullah bersujud 3 hari 3 malam, maka akhirnya Allah sampaikan, "Qum ya Muhammad, bangun ya Muhammad, apa yang kau minta?" Maka Rasulullah meminta syafaatul uzma di hari akhirat nanti, yang itu akan membebaskan kita umatnya dari siksa api neraka. Ini cinta Rasulullah kepada kita. Maka kita harus balas ya cintanya ini. Harus balas. Bagaimana kalau kita mencintai Rasulullah? Apa tanda bahwa kita cinta pada Rasulullah? Kata Rasulullah, sadaqal mahabbatu fi thalathi hisalin. Kalau ente ngaku cinta pada Rasul, cinta pada seseorang, maka tanda orang cinta itu, kata Nabi, tanda orang cinta itu, kata Nabi, itu 3. Ciri orang itu cinta kepada Nabi, ciri seorang itu cinta kepada orang lain, ciri cinta pada seseorang itu tandanya 3, kata Nabi. Apa itu? Pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalama ghairihi. Dia akan lebih mendengar perkataan orang yang dicintai daripada orang yang tidak dicintai. Maka kalau kita benar-benar cinta pada Rasulullah, kita harus lebih mendengar kalam Rasulullah, perkataan Rasulullah daripada perkataan orang lain. Itu bukti cinta kita. Kalau ibu cinta pada suami, ibu lebih mendengar kata-kata suami daripada kata-kata tetangga, orang lain, teman. Kalau ibu mengatakan cinta pada suami. Kalau bapak cinta pada istri, maka bapak lebih mendengar kalimat istri daripada kalimat orang lain. Itu tanda cinta. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalama ghairihi, ala kalami ghairihi. Ya, itu yang pertama. Maka kalau kita benar-benar cinta, kita perhatikan sabda-sabda Rasulullah. Kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah, kita taati perintah-perintah Rasulullah, kita jauhi larangan-larangan Rasulullah. Itu kalau kita cinta. Saya malam ini ingin mengutip satu saja pesan Rasulullah.
Ya, karena tadi Kiai Bukhari sudah bicara tentang akhlak, di mana dewasa ini sekarang ini akhlak masyarakat kita, bangsa kita sudah sedemikian rusak. Kadang kita prihatin, kerusakan itu bukan hanya pada anak-anak muda, bahkan pada orang yang dikenal sebagai guru, ustadz juga akhlaknya banyak yang rusak. Kemarin kita baru dengar ada pengasuh pesantren namanya Abi Sudirman, tampilannya sangat islami, kiai, ustadz, ternyata mensodomi 25 anak asuhnya. Naudzubillah. Ini kerusakan akhlak. Kerusakan akhlak itu dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Maka keluarga itu adalah tiang agama, keluarga itu adalah tiang negara. Maka dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Apa pesan Rasulullah kepada para suami? Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah suami atau ahya yang baik kepada keluarganya. Maka suami, ayah harus bertanggung jawab dan bisa memberi contoh yang baik kepada keluarganya. Karena kalau kita menjadi seorang suami, kita menjadi seorang ayah, maka kita harus menjadi figur terbaik dan berlaku baik. Ini pesan Nabi kepada yang laki-laki. Buat ibu-ibu, Bu, Ibu, kata Nabi ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat penghuni surga, penghuni neraka paling banyak isinya kaum perempuan. Ditanya oleh sahabat, apakah mereka kufur ya Rasulullah? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul? Tidak, mereka beriman. Apakah mereka berbuat maksiat? Tidak, mereka tidak berbuat maksiat. Apakah mereka meninggalkan perintah-perintah Allah? Tidak. Apa yang kata Rasulullah yang menyebabkan terjerumusnya kaum wanita ke dalam neraka? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka sering mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, sering mengingkari kebaikan semua hal yang sudah diberikan kepada suami. Seandainya suaminya berbuat baik selama 10 tahun, satu kali berbuat salah, dia akan mengatakan kamu gak pernah berbuat baik pada saya. Ini yakfurnal ashir. Padahal Bu, syarat seorang suami, syarat seorang wanita masuk surga itu paling gampang. Syarat seorang wanita masuk surga itu paling gampang. Apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafidhu farjaha wa ata'at zaujaha adkhulil jannah min ayyi abwabin masyi'ti. Kalau seorang perempuan ingin masuk surga, syaratnya cuma 4, Bu. Syarat cuma 4. Gampang. Pertama apa? Idza sholatil mar'atu khamsa. Kalau seorang wanita menjaga sholat 5 waktu. Enggak perlu ibu sholat sunnah, enggak perlu sholat tahajud, enggak perlu sholat duha, enggak perlu sholat
qobliyah, ba'diyah. Dijaga saja sholat 5 waktu. Wasamat syahroha. Ibu puasa bulan Ramadan, gak usah puasa Senin Kemis, gak puasa Muharram, gak usah puasa Arafah. Sunnah puasa Ramadan saja. Wa hafizu farjaha, menjaga farajnya, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari laki-laki lain. Wa ata'at zaujaha, kemudian taat kepada suami. Maka udkhulil jannah, silakan masuk surga. Min ayyi abwabin masuk, dari pintu mana saja ibu silakan masuk. Cuma 4 syaratnya. Cuman yang berat biasanya cuma 1 itu, yang terakhir itu. Wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Biasanya kalau kita bilang taat dulu sama suami, suami yang gimana dulu Ustaz? Orang dia nyakitin saya, orang dia udah berbuat jahat sama saya, orang dia udah begini begitu. Bu, kalau taat sama suami dengan melihat figur suaminya itu susah untuk taat. Kalau ibu mau taat sama suami dengan melihat suaminya, ya modelnya kayak begini, sholatnya jarang-jarang, subuhnya kesiangan, terus gue suruh taat gitu. Bu, taat sama suami jangan dilihat suaminya. Tadi perintah Rasulullah, kalau ibu cinta pada Rasulullah, ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Rasulullah suruh perintahkan kita taat pada suami, taat karena kita cinta pada Rasul. Jadi taat kepada suami dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul, itu niatnya. Kalau niatnya lihat suaminya susah taat. Itu Bu. Ya Bu, dengar Bu, susah nggak Bu taat Bu? Enggak ya? Enggak. Pulang dari sini semua pada taat baik, insya Allah. Ya Bu. Nah, yang kedua, kalau kita benar-benar cinta pada Rasulullah, ayyahtara majalisa habibihi ala ghairihi. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita lebih memilih duduk majlis dengan orang-orang yang cinta sama Rasulullah, kayak majlis kita ini. Kalau kita cinta sama suami, kita lebih senang duduk bareng suami daripada orang lain, daripada ngegosip, daripada hangout, daripada ngobrol. Kalau kita cinta suami, karena tandanya orang cinta itu adalah dia lebih senang duduk berdampingan dengan yang dicintainya daripada duduk dengan yang lain. Kalau kita cinta pada Rasulullah, kita duduk bareng-bareng sama orang yang cinta pada Rasulullah. Kalau kita ngaku cinta pada Rasulullah. Yang terakhir nih, ayyahtara ridha habibihi ala ghairihi. Dia lebih memilih keridhaan orang yang dicintai daripada orang yang lain. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta pada Rasulullah, maka kita mencari keridhaan Rasul. Bagaimana? Memperbanyak salawat. Allah saja bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Masa kita nggak bersalawat kepada Nabi? Itu kalau kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada suami kita, maka kita mencari keridhaan suami. Gitu Bu. Bu,
kasih tahu ciri-ciri wanita penghuni surga kata Nabi. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Kalau mau tahu seorang wanita itu dia adalah penghuni surga ahlul jannah, cirinya satu, Bu. Ketika dia memiliki masalah dengan suaminya, apakah yang salah itu adalah ibu, atau yang salah itu adalah suami, atau suami sudah menyakitin ibu? Kalau dia penghuni surga, dia akan datangi suaminya dan dia mengambil tangannya lalu mengatakan, wahai suamiku, saya tidak akan bisa tidur malam ini sebelum saya mendapatkan ridho darimu. Laki-laki itu keras, hidupnya keras, jangan dilawan dengan kekerasan. Kalau suaminya nadanya tinggi, istrinya nadanya tinggi, itu makin tinggi lagi. Ya nggak Pak? Saut-sautan. Tapi menghadapi suami dengan kelembutan. Suami nih buat salah, istri mendatangi suaminya, bang, maafin saya salah. Itu suami lebih merasa bersalah kalau umpama istrinya lebih ngaku salah dulu, lebih tertohok hatinya itu. Betul nggak Pak? Ya. Jadi gitu Bu cara ngadapinnya. Ayyahtara ridho habibihi ala ghairihi. Kalau dia benar-benar ngaku cinta kepada orang yang dicintai, dia akan mengejar keridhoan, kerelaan orang yang dicintai. Itu pesan Nabi. 3 ciri kalau seseorang cinta kepada sesuatu atau pada seseorang. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, sudahkah kita memiliki 3 ciri itu? Kalau kita cinta kepada suami kita, sudahkah kita memiliki 3 ciri itu? Kalau kita cinta kepada istri kita, apakah kita memiliki 3 ciri itu? Mari kita renungkan bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.